Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arum dengan NIM 8603744554 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPJJ Bandar Lampung Salut Insan Cendekia Sri Bawono. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, mengaitkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tantangan pendidikan kita saat ini. 1. Makna pilar dalam konsep pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pertama, makna pilar. Secara sederhana, pilar adalah tiang penyangga utama yang membuat bangunan kokoh dan berdiri tegak. Dalam pendidikan, pilar adalah nilai, prinsip, atau landasan dasar yang menjadi pegangan seluruh sistem pendidikan. Ia berfungsi sebagai pondasi dan arah tujuan, agar pendidikan tidak hanya sekedar memindahkan ilmu, tetapi benar-benar membentuk manusia seutuhnya. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan jati diri dan arah tujuan. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingat Sosung Tolodo, Ingmadia Mengkaso Tuturi Handayani. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kedua prinsip ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dirangkum dalam 3 semboyan emas, yaitu Ingat Sosung Tolodo. Di depan memberi teladan, pendidik harus menjadi contoh nyata, panutan perilaku, dan model yang baik bagi anak didiknya. Perkataan harus sejalan dengan perbuatan. Ingmadia Mangun Karso, di tengah membangun kemauan, pendidik harus di tengah siswa untuk memotivasi, membangkitkan semangat, serta menumbuhkan minat dan inisiatif belajar dari dalam, dari didik, dari anak, dan bukan karena paksaan. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, pendidik memberi ruang kebebasan agar siswa bisa berkembang dan berkreasi mandiri, namun tetap ada di belakang pendukung, mengarahkan dan menyemangati agar mereka tidak kehilangan arah. Intinya, pendidik adalah hubungan jiwa ke jiwa, menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Ketiga, mari kita bahas relevansi dan tantangan penerapannya di era digital, kaitannya dengan pembelajaran daring, literasi digital, karakter, dan peran guru. Relevansi nyata, prinsip ini justru semakin penting, bukan ketinggalan zaman. 1. Pembelajaran daring dan literasi digital. Ingarso Sung Tulodo, guru dan orang tua harus jadi teladan bermedia sosial, bijak menyebar informasi, tidak menyebar berita bohong, dan tetap waktu saat pembelajaran. Siswa akan meniru kebiasaan ini. Ingmadia Mangun Keso, saat belajar lewat layar, siswa mudah bosan atau bingung. Guru harus hadir bermotivasi, membuat materi menarik, dan membimbing siswa memilah informasi internet agar tidak salah paham. Ini inti membangun kemauan di tengah banjir informasi. Ketiga, Tuturi Handayani. Di era internet, ilmu ada di mana-mana. Guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu, cukup jadi pendorong agar siswa pandai mencari dan mengolah pengetahuan sendiri. Akhir, refleksi bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan kita saat ini. Masalah kita sekarang, rendahnya karakter, kesenjangan kualitas, pendidikan hanya mengejar nilai dan ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan solusi utuh. Solusi utuh. 1. Masalah karakter dijawab dengan keteladanan, perbaiki perilaku pendidik, maka perbaiki generasi. 2. Masalah rendahnya minat belajar dijawab dengan membangun kemauan belajar harus menyenangkan dan bermakna, bukan menghafal mati. Ketiga, masalah masa depan dijawab dengan mendorong kemandirian kita mendidik siswa untuk hidup di zamannya nanti, bukan masa lalu. Jadi, pilar ini adalah kompas kita. Kurikulum boleh berubah, teknologi kita tetap satu, teknologi kita boleh ganti, tapi fondasi pendidikannya kita tetap satu. Memanusiakan manusia dan berbudaya dan berkarakter mulia. Demikian pemaparan saya, semoga menjadi renungan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai luhur bangsa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembina Tutor. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.